Kudus, pribadi yang berkuasa atas hidup manusia. Dia diberi kedaulatan oleh Bapa karena dia adalah Bapa. Pribadi itulah air kehidupan. Seperti aku berbicara kepada perempuan Samaria itu. Salam saudara-saudara dimanapun Anda berada, selamat datang di King's Victory, sebuah channel YouTube yang kami buat atas tugas dan pesan khusus yang kami terima dari Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan dirinya dalam ibadah keluarga kami. Ada banyak penyataan Tuhan yang kami terima, baik berupa janji, peringatan, dan perintahnya untuk kami kerjakan. Bagaimana Tuhan berbicara dan menyampaikan pesannya dalam ibadah keluarga kami, bagaimana pesan Tuhan mengenai dunia sekarang ini dan dunia yang akan datang, bagaimana masa depan Indonesia di dunia yang akan datang, dan bagaimana skenario dunia akhir zaman ini sampai kedatangan Tuhan di bumi ini. Saksikan video ini dan ikuti terus pesan-pesan Tuhan yang akan kami upload di channel ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan hidupnya, Dia memberikan dirinya, Dia memberikan seluruh kemuliaannya itu kepada anak-anak penebusannya supaya memperoleh hidup yang kekal. Setiap janji-janji Tuhan, janji Allah tidak pernah tidak digenapi. Inilah penekananku kepadamu anak-anakku yang mendengar firman ini. Janji Allah ia dan Dia bukan Allah yang berbohong. Dia bukan juga manusia yang berdusta. Dia akan menggenapi setiap apa yang dijanjikan. Bukan hanya di dalam firman yang sudah engkau baca, bukan hanya di dalam firman itu adalah akan digenapi dalam hidupmu, tetapi yang baru-baru ini, yang sudah lama dikatakan, bahkan yang baru-baru ini tergenapi dalam hidupmu. Bukan akan digenapi karena engkau menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Siapa Tuhan itu? Ya, ini berbicara kepadamu. Dia adalah Roh Kudus, pribadi yang berkuasa atas hidup manusia. Dia diberi kedaulatan oleh Bapa karena dia adalah Bapa. Dan pribadi itulah air kehidupan. Seperti yang aku berbicara kepada perempuan Samaria itu. Sehingga meroleh kehidupan yang baru. Memperoleh hidup-hidup yang baru yang Tuhan berikan. Siapa? Adalah orang yang menerima air kehidupan. Orang yang menerima kuasa Roh. Makanya terima kuasa Roh. Terima kuasa. Terima kedaulatan Roh. Terima hadirat dalam nama Yesus. Siapa kuasa Roh Kudus? Adalah Yesus Kristus, Bapa yang baik. Bapa dan Anak dan Roh Kudus kemudiannya Esa. Dia pribadi yang sama, dia pribadi yang tidak bisa dipisahkan, tapi dia satu di dalam kesatuan, mengerjakan satu di dalam kesatuan. Kalau tidak berinisiatif, Allah memberikan, Bapa memberikan, mengutus anaknya. Apakah engkau mendapatkan kasih karunia itu? Apakah engkau dapat penebusan itu? Apakah engkau menjadi anak? Kau tetap hamba yang sudah diperanakkan jadi anak dia. Sudah ditebus dengan kuasa darah anak domba Allah. Itulah arti yang mengatakan, biarkanlah Tuhan apa yang kau kerjakan itu kukerjakan. Aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Itulah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Orang bilang, kok Tuhan beranak? Kebodohan. Itulah kebutaan mereka, itulah kebodohan dunia ini. Karena mereka melihat dari segi ilahi dunia ini, bukan melihat dari segi keilahian daripada kuasa. Kalau engkau masuk kepada keilahian daripada Roh Kudus, engkau akan bisa menikmatinya. Engkau bisa memahami siapa pribadi Allah, siapa pribadi Bapa, siapa pribadi Yesus, siapa pribadi Roh Kudus. Dia satu di dalam kesatuan sehingga mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Sama dengan seperti saya sendiri. Bukan dia berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi karena Roh Allah berkuasa atas dirinya, dia mengucap kebenaran, dia berkata kebenaran, sehingga kebenaran itu mempermudah orang yang mendengar itu supaya memahami kebenaran itu sendiri. Terkadang engkau membaca firman itu tidak akan bisa kau paham kalau tidak ada ilahi daripada Roh. Tidak ada ilham dari Roh Kudus. Itu engkau akan sia-sia. Tetapi kalau ada kuasa, segala sesuatu yang diilhamkan oleh Tuhan, begitu kan firman-Nya, diilhamkan
Diilhamkan itu diberikan pemahaman, diberikan suatu pencerahan, diberikan terang untuk bisa memberikan penerangan kepada orang yang ada di dalam kegelapan. Sedangkan orang yang sudah dekat kepada Tuhan, mereka masih diperlukan penerangan-penerangan yang baru, bagaimana dunia ini bersirkulasi atau membuat sesuatu perubahan yang akan datang. Tapi tetap dia Allah, tetapi kuasanya bersirkulasi atau berubah untuk kehidupan ke depan. Karena apa? Dia maha besar, dia maha kuasa. Dia bisa mampu melakukan itu. Ada di dunia ini kan ada ruang yang ada, di mana ruang itu ada sirkulasi udaranya. Tuhan pun mau umat itu dibuat. Terkadang mereka terdiam, seperti tidak ditunjungi atau tidak ada kuasa Roh Kudus dalam diri mereka. Terkadang mereka meluap-luap, terkadang mereka begitu sangat-sangat berdiam diri. Terkadang mereka, anak-anak Tuhan, dibuat seperti tidak tertahankan terobosan Roh Kudus yang ada pada diri mereka. Dunia mengatakan implementasi daripada Roh Kudus itu berevolusi kepada siapapun, berdampak kepada siapapun. Itulah bahasa dunia ini. Kalau Tuhan mengatakan itu, diilhamkan. Kalau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia bisa berdampak, bermutasi kepada orang itu. Seperti virus itu bermutasi. Lihat, kenapa bisa orang yang dekat kepada orang yang penuhan Roh Kudus, atau orang yang dekat kepada orang yang setia dan taat kepada Roh Kudus, jadi orang yang di sekelilingnya itu pun berdampak. Itulah kuasa Roh Kudus yang mengerjakan hal-hal yang tidak. Siapa kau bisa membuat itu kalau tidak ada Allah dalam dirimu? Tidak ada kebenaran dalam dirimu? Tidak mungkin. Tapi justru ada kebenaran. Kebaikan, ingat. Kebaikan semua orang sudah ada dititipkan Tuhan, ditaruh dalam kehidupan mereka adalah kebaikan. Makanya di Efesus mengatakan, di Efesus 2 ayat 8 mengatakan begini. Kau diselamatkan bukan karena kebaikan yang sudah taruh dalam dirimu, tidak. Tetapi suatu inisiatif daripada Tuhan Allah sendiri, Bapa yang baik, itu karena hasil karunia Tuhan, bukan usahamu. Maka yang ditaruh oleh Tuhan, kebaikan dalam dirimu itu, pertahankan dan lakukan. Buat lagi hal yang baru. Karena apa? Sudah menerima karunia Roh Kudus dalam hidup. Sudah menerima karya. Kau pertama diselamatkan dulu, baru kau menerima karunia Roh. Begitu kan firman Tuhan kan? Diselamatkan dulu supaya engkau menerima karunia Roh untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan taruh. Saat Tuhan mengembuskan, Roh Kudus Allah Bapa itu mengembuskan napas kehidupan kepada mereka. Tuhan sudah taruh kebaikan. Tapi kebaikan itu tidak bisa menyelamatkan engkau, tidak bisa masuk engkau dalam surga. Itu adalah kodrat daripada manusia diciptakan Tuhan pertama. Baru datanglah Tuhan untuk memberikan suatu pilihan bagi mereka. Apakah pilihan kebenaran yang sudah Tuhan taruh dalam hidupmu? Kau kerjakan di dalam hidupmu ini. Kau diperanakan dari Roh Allah. Kau bukan datang dari dunia, tapi kau datang dari atas. Berarti apa? Ada Roh Allah yang mengerjakan dalam hidup. Kau izinkan. Tapi kalau kau tidak izinkan, kebaikan itu bisa berubah menjadi kejahatan. Sehingga manusia cenderung melakukan kebaikan untuk pembenaran akan dirinya. Kebaikan untuk mereka dipuji, mereka disanjung. Tapi kalau kebaikan yang sudah Tuhan taruh, yang sudah diperanakan Tuhan dalam hidupmu menjadi kebenaran, engkau tidak perlu menerima sanjungan, engkau tidak perlu menerima kemuliaan, engkau tidak perlu menerima kehormatan, kau tidak perlu dipandang oleh Tuhan. Karena apa? Roh Kudus yang ada padamu akan memandang engkau, dan engkau dibawa kepada pemandangan yang surgawi. Itulah pemandangan. Sehingga orang bisa melihat engkau, oh inilah pemandangan yang luar biasa. Inilah kasih Tuhan yang luar biasa. Inilah anugerah Yesus yang luar biasa. Inilah kasih Tuhan yang luar biasa.
yang tidak dimiliki oleh dunia, tapi dimiliki oleh Allahmu sendiri. Siapa yang dia punya? Adalah milikilah Kristus, milikilah Roh Kudus, milikilah Bapa, sehingga engkau mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi. Sesuatu yang tidak kau bisa imani, menjadi engkau imani, itu akan menjadi nyata dalam hidup. Bahkan yang tidak ada Tuhan adakan padamu. Apa maksud daripada yang tidak ada menjadi ada? Kuasa Tuhan yang tidak ada dulunya menjadi ada. Hikmat Tuhan yang tidak ada dulu menjadi ada. Pengertian yang tidak ada tadinya menjadi ada. Pendengaran telinga seorang murid yang tidak ada dulunya menjadi peka engkau mendengarkan suara Allah. Karena engkau digembalakan gembala. Kau digembalakan Tuhan yang benar. Kau diberi makan oleh si penguasa yang benar. Karena apa? Kau bukan lagi dicangkokkan, tetapi sudah bersama-sama posisimu bersama dengan Kristus. Tapi pun sekalipun tingkat kemuliaan, tingkat kebesaran itu jauh daripadamu, tapi engkau didudukkan di sampingnya. Itulah murid-muridnya mengatakan, kami sudah meninggalkan semua apa yang kami miliki, tetapi berikanlah kami di sisimu. Tuhan, makanya dia bilang, engkau tidak tahu apa yang kau minta. Artinya itu kedaulatan Tuhan. Harus digenapi dulu, disempurnakan dulu yang tadi yang aku bicarakan itu. Harus ada keilahian kuasa Roh Kudus dalam diri, supaya engkau berevolusi kepada siapapun, berdampak kepada siapapun, bermutasi kuasa itu kepada siapapun, sehingga orang-orang yang dipenuhi. Lihat, kan ada tuh di hamba Tuhan Yosua TB berdampak kepada anak-anak muridnya kan, sehingga kalau dia dipanggil Roh Kudus, dipanggil Tuhan kepada kemuliaan kekal, dia di surga tuh sekarang tuh, dia di surga. Dia murid-muridnya itu tidak ditinggalkan, sama dengan Kristus pertama sekali dia pergi ke surga. Aku berikan kalian kuasa, karena dia murid-muridnya itu tidak mau, tidak menerima kuasa itu, supaya mereka juga pergi. Beritakan. Coba lihat si Petrus. Coba lihat si Paulus. Itu kan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mau mereka dipenjarakan, mau mereka dirajam, tidak ada roh ketakutan pada diri mereka, karena Tuhan sudah tanamkan roh kebenaran. Roh kebenaran itu berevolusi dalam diri mereka, terus berkuasa dalam diri mereka. Supaya apa? Supaya berdampak kepada orang. Sekali mereka melayani umat Tuhan, bukan diri mereka, tapi ada kuasa yang berdampak. Sehingga orang-orang yang datang menyembah Tuhan pun menerima kuasa. Makanya terjadilah pencurahan Roh Kudus di Kisah Para Rasul 2 itu. Mereka bernubuat, mereka berpakai bahasa-bahasa yang mereka tidak mengerti. Siapa yang bisa melakukan itu selain daripada kuasa Roh Kudus? Sangat penting engkau hidup di dalam Roh Kudus. Sangat penting engkau hidup di dalam kuasa Roh Kudus, karena dia mengerjakan yang tidak bisa kau kerjakan. Itu benar, itu doa. Tuhan, kami sudah kerjakan apa yang bisa kami kerjakan, tetapi yang kami tidak bisa kami kerjakan, kami percaya Tuhan mampu mengerjakan.